kuwi keliling Asongan, Malioboro tekan Tugu. Alhamdulillah utuh. Wah, kaya semboyane sing apik mangkat kebak Bali wutuh. Lah piye musime udan tekan nggon kono jeglongan nganti kathokku tak linting sesisih. Ki sapa gelem tak obral kok aku nek adol biasane sing minggu wingi aku wis ngomong minimal kan aku 7.000 liter. Iki mau jan siji mek didelok tok diambu. Wah, niki ngapusi niku Pak. Apa kok ngapusi? Kuwi ana kopi apa? Kula komplit. Niki sing luwak. Wah, wingi tak ora ana. Tak buka kopi Melayu. Iki kopi Merapi mboten, ndak malah jeblok. Wis cilaka arganti haluan ya apa jenenge wong rekoso ngene iki nguripi anak loro sing siji kuliah ning Jakarta, sing siji kuliah ning Surabaya. Biasane sing jaga regol iki ya tuku kok tumben iki para urung bajian apa ya? Pur! Pur! Wah, Juan. Lagi nang buri resik-resik. Buka regole. Ayo. Ya kene dilarisi, kowe kudune ngerti wong jaga regol kok ditukoni, Bu. Lah tak tukoni gampang. Iki aku mau wis gawa 3 promos. Sing loro tak simpen ning ning pojokan Benteng Paderbek. Terus iki rong payu blas, sak tetet ki rong metu iki. berarti usahamu kuwi kuwi ora patek cocok. Ora payu ngene iki ditekuni ya ambyar lho ya. Iya. Heeh. Wah, ade ning kene kowe ra ketang sak gelas lah. lah ya engko tak tukoni, ya Allah. Aku wis kok ngene lho ngerti Wah, dhewe. penampilane elok tenan saiki. Wah, kowe ora ngerti apa tak Piye? Kene coba nggon padangan. nyambut gawe iku saiki jelas aku ki double. Dadi apa? RT no. Wah, elok tenan. Gunamu RT ki artine apa? RT ki artine ayo rukun tetangga to. Nggon aku beda. Apa? Ora tau tombok. Aku ya gumun lho. Atase kowe kok iso dadi RT lho. Jangan dilihat wajahnya, Tapi? jangan dilihat penampilannya. Tapi apanya? Ya ora ana apa-apane wong kepedan. Lah iya lho paling ora nek dadi RT kuwi ning seleksine ning tese. Lah, Tak kira kowe nek babakan kepinteran yo ora ono. Ketoke aku ki neme SMA, sing penting kan skill, Wah, menguasai. Bubuk sik ya, Dik. termos. Ayo. Heeh. Ya aku dhisik yo nganggo tes no RT Loh, padakan. berarti kowe ngerti. Loh. Pinter. Oh, cerdas, otak komputer. Wah, saiki tak takoni. Eh? Kowe, Apa? kowe nek pancen ngerti, Hah? kowe ngerti Gunung Merapi? Ngerti no? Ngopo kok Gunung Merapi kanang lor? Dulu sudah di sana, Mas. Wah. Karena waktu itu Allah Ta'ala itu sudah ada di sana. Ah, gedawan. Loh ngopo Gunung Merapi? Ngopo? Membikin suasana kampung itu yang luar biasa. Luar biasa nih. Maksudnya rondo ini rata anake. Kok ora anake penting rondo kuwi. Kowe gawe pos rondo ning kono. Heeh. Kowe arep nyolong, malinge ngerti, ana pos rondo metu kono. Oh, rek ijo liwat. Maling. Oh. Ana rondo. Nggon aku sepakat. Piye? Nek ilang-ilangan yo ijoli kabeh urunan. Wes wae. Ayo malinge. Sampai aku dadi RT nggon aku. Aduh, nggon aku ki aman. Heeh. Heeh. Aduh, bayimu gogrok. Heeh. Cukup sayang. Tak plek aku dadi RT nggon aku aman maling, barang rampok wis ra ono. Mergane. Aku dhisik nyolong aku kok. Ayo ora kaya ngono. Jare komputer kepiye? Loh, nek mek kamu sekarang itu adik-adik mahasiswa barang ngono kuwi, bentuk otaknya otak cerdas, otak komputer. Oh. Hitung-hitungan di luar kepala. Hitung-hitungan di luar kepala iso berarti. Iso. Oh, misale piye? 1900 juta ping 480 juta.
Kesuwen otake. Pentium setengah. Pentium setengah. Lho kok angel lho. 890 yuta ping 700 yuta. Lho. Suwen. Iki lho RT ning otake cerdas. Iso kowe? Oh, cerdas. Coba kowe. Ping pira? 795 miliar dibagi 415 miliar. Kuwi 2 triliun swidak. Lho. Nek. 10.000 miliar dibagi 479 miliar. 200.000. Welok tenan. Otak komputer kok. 20 juta dibagi 13 juta. Ah, 289. Wes. 5 ping 5. 55. Sik to. 5 ping 5 55 iki. Piro? Selawe. Salah apa? Salah. Komputer ki salah ra apa-apa, sing penting cepet. Ora ono komputer di tip X. Oh iya iya. Cerdasan Iya iya, Bu. Saiki zamannya zaman teknologi canggih, otaknya otak komputer. Oh, tapi nek etung-etungan karo mbak-mbake, mas-mas iki wis genah kalah. Lho, pembagian? Lho, Lho. kowe mau tambah-tambahan kono ya iso kok. Tambah-tambahan pembagian iki iso. Kok contone? Ah, contone nek misale kok to. 10 miliar dibagi 2 miliar pira, Dik? 10 miliar bagi 2 miliar. Gampang banget 10 bagi loro no. Ah iya, pira? 5. 5 pinter. Heeh, coba nek kowe tak tes. Apa? Misale 14 miliar dibagi 7 miliar. Angel nek kuwi nek Loh, bagi-bagian. gampang to ya. 13 miliar dibagi 11 miliar. Angel nek Loh. bagi-bagian aku ping-pingan aku komputere. Loh, coba tes pembagiannya. Tesen. Wis sithik wae rata miliaran. Loh, piye to? 3 dibagi 7.800.000. Gampang. 3 dibagi 7.800.000. Gampang. Piro? Sithik banget. Ngangel. Lah iya. 3 dibagi sithik banget. Sithik banget. Amek ngono wae aku iso. Kepiye? Aku kan dadi RT ning kene nyambi iki. Nek menurutmu aku wis bangun, Bro. Ya wis wangun. RT lho, Pak. RT, heeh. Nek Weh. aku mlakune wis rada ngene piye? Wah, elak tenan. Apik iki. Lem aku piye? Wah, elok. Kaya sing nang ngarep toko cat. Ngopo? Ha ngene kae. Sing ngene ya. Ah iya, Mbahmu kayak nganggo angin. Lah iya. Ning wargaku kan iuranne Heeh. ora pama rondo barang iuran barang arisan ibu-ibu ora tak anake. Kok ora danake piye kowe nggo guyub-guyub lho? Arisan lemah oleh apa? Oleh lemah. Arisan duit oleh apa? Duit. Arisan ibu-ibu oleh apa? Oh iya ya malah itu. Ah. Oh iya. Oh dadi rasa. Ada soto barang ora tak kon nulisi jenenge yo. Lho piye maksude? Lho, umpama kowe jenenge Pur Segi. Soto Mas Pur. Heeh. Nah, kuwi kesane beda. Lho piye? Soto ayam daging, Ayam, soto sapi daging, sapi, soto Mas Pur daging, soto dagingmu. Nah, malah do gumoh ya. sing medeni soto sawah, Lah kepiye? mangan lendut. Malah lendet ya piye? Ngene lho. Soto sawah. Maksudku, iki kan kowe rak dadi RT. RT. Lah iya. Jangan deket-deket dong, jaga jarak RT. Iya ya lah dadi RT. Lo kan cuma jaga rego. Iya iya. Alah. Dadi RT. Jangan didemok-demok dong. Iyalah alah. Lo macem-macem gue tunggu di buk lo. Lo ngapain dodok? Iki kan gayung bersambut RT, RT. warga. Warga. Aku pengen memperpanjang KTP. Pirang meter? Maksudnya ki masa berlaku nih lo. Lho tak kira kowe muni memperpanjang, aku takon pirang meter. Kok tak kei sak meter nesu. Nesu kowe lara. Lara kan rumah sakit. RT tanggung jawab dong. Ya maksudnya ki masa berlakunya harus pentek. Memperpanjang KTP. Oh. Pengen cepet apa pengen suwe? Maksudnya kepiye? Lo 7 hari, 7 bulan, 7 tahun. Wih. RT-ne aku tarifnya beda, Bung. Maksudnya kepiye ki? 7 hari, 1 juta. Wih. 7 bulan, 2 juta. 7 tahun, Piro? malah rada suwe. 8 yuta. Mergo engko nek kowe isih urip nek ora. Dongamu elek. Lho ora maksudnya kan jangkanya panjang. Lah Kan iya. ini cepet apa ora? Wah, 7 dina sak yuta. 7 tahun ya 700 bayar kowe. wah, ngene. Mbok yo sing ling layan iki rasah nganggo kaya ngono to? Kon aku fotone beda. Bodone piye? Fotone lah nganggo kamera-kamera ngene iki. Nganggo apa? Dibandemke raine. Ane mado Iya remuk. kan terus gayane beda. Iya. Oh, KTP dong. Malah wong loro untu
Napa? Wah, Sing siji ora leh gedhek. mergane Wingi tanggoku tak foto gedhek sirahe 7 e. keder ngono kok ya. Piro? Gak yuto. Lek dadi Lho, 7 dino. tenan lho iki. Seminggu pur. Aku kurang di ente kok. Percaya karo aku to. Ora mungkin wis. Aku mosok 7 yuta. Ora ono. Lho etok-etoke, etok-etoke dadak dibongkar ya. Ayo ben piro Pak Aris kok dikeki ya. Aku bar ado lemah lho ira mbiyen-mbiyen lho. Aduh lemah. Heeh. Kudu lapor RT no. Kepiye? Lemahmu sing dhisik. Sing nang cerak 0 kilometer. Apa? Lho, aku ndek lemah nang kono. Nang piro? 2 kresek. Kowe atanggo ngopo? Anggo ya. Ayo sing penting rak duwe ketok gagah ngono. Adol iki kaya tanggane dhewe, Piye? Yo kae. Heeh. Adol gedang. Heeh. Gedang sak tuntun. Heeh. 50 juta. Mosok to? Kok iso? Sapo maneh? Wah, ayo ora kaya ngono. Saiki ngene, aku pokoke pasrah. KTP ku gak dadekke. Tak dadekke. Aku arep eling sik. Iki mau kene ning tekan ning kene, aku arep ngalor tekan Tugu. Oh, Apa iya. nganti payu iki ora ana siji-siji ya iki. Ya wis. Ning dadi lho. Dadi. Ya. Ya. Jogja istimewa, jaya ning Indonesia.
iso ilang. Dieling-eling, yang dieling-eling, manise ra iso ilang. Yo mak, mlaku neng ayo Jakarta. Lali yo malali wektu mrono kanca mene kanca. Rame-rame mampir ngombe umbar guyu. Pito ngalor ngidul wedang lu ora usah bingung. Sego kucing ora apa-apa raga miring monggo kersa. Ngayo Jakarta, ngayo Jakarta. Kok pelajar sing adem ayem tepos piro tasih wonten. Ngayo Jakarta, ngayo Jakarta, ngayo Jakarta. Nggih. Oh ya, nanti 10 menit lagi saya meluncur ke sana, jangan kemana-mana, disiapkan mobilnya ya. Heeh. Cacahe 8 ya entuk, langsung bareng ditumpaki ya entuk. Wong sugih ora, Ca? Wis aja ganggu aku kok siken jilit-jilit, aku lagi ono perlu. Ora usah wis cepet. Anu wae supir-supire kuwi mau nek pamane kesuwen nek ono duit gek kon piknik sik ngono ngenteni. Wis sak wong 2 yuta. Kon nggo tuku anu apa? Hah? Ya jan wong melu wong sugih kok jajanane milidi. Oh. Nang sok gusi ngomahan. Oh ya udah, ya udah Ibu tak perlu dulu ya. Ayo. Susah iki ngene iki lho nek kok akeh karyawan ki. Ngerti dhewe to nek wong sugih iki. Wah. Jane aku ki asline ki nek mlaku ngene iki susah. Susah. Lah asisanku 5 tak kon piknik kabeh harus supire kuwi mau. Sak wong supir tak nehi 2 yuta. Asistenku tak kon piknik sedina tak nehi 20 yuta. 20 juta. Aku ya duwe ingon-ingon. Isih kurang siji kowe gelem apa arepan? Sapa sing arep daftar sesasine 20 yuta bayarane. Ngedusi macan. Waduh. Lho tenan kok iki. Kok anu to rumangsaku apa jenenge? Horor. Kotor sekali gitu loh. Kowe ngerti to sendalku iki? Wis weruh? Ya pun sampun niku. Wis weruh ta? Weruh. Ya weruh lah mosok ora weruh to. Wong kaya ngene iki, iki regane 20 yuta aku tuku. 20. Tenanan kabeh iki kok sebar 20 yuta. Kowe ngerti ora 20 yuta iki dituku karo wong dinyang karo wong 75 yuta ora tak keke. Weh. Kowe pengen ngerti mergane ngapa? Sak skile. Aja, jangan bang. Aku ki ngelak lho jane dodolan wedang ki ning endi to ning kene ki? Sing restoran apa piye ngono lho? Sing mewah sing regane nek ya es teh ki kira-kirane aku mbayare 150.000. Terus Diiling-iling. Lagune turu-turu ngono aku. dieling-eling. Kae mergo ndelok aku adol kopi diiling-iling. Sur. Kopi. Kopi, Bu. Terus apa meneh? Niki macam-macam kopi tubruk nggih enten nih, tubruk Aku becak. babak bundas. Kok lho ngawur. Ketoke wong sugih banget Sendale pinten wong? Iki dinyang 75 yuta ora tak keke, Jek. Nggih selawe drijine tok. Saya mosok sendal kok. Hati-hati lho Bu, niki kan musimnya musim pancaroba, atah wong loro. Tuh, terus? Oh, kula niki wong penyakit silat niki pun. Penyakit apa? Silat. Kok silat? Flu niku. Kungflu lho. Penyakit silat. Kayak kungfu. Kungflu. Nek pilek apa iki jenenge flu. Ya nek pun gedhe-gedhe niku tetep jaga makane. Lah piye to? Ampun kathah maem daging. Lah ngopo? Kolesterole dhuwur. Lah nek aku ki mau apa? Nek mangan daging kok kowean kolesterole dhuwur, Bu, jenengan wong sugih. Ora kok. Loh, nek kokean daging kolesterol.
Kok iso? Lho kok kan daging kan mangan daging mau kolesterol. Contone? Lho, kowe ngerti macan? Heeh. Macannya pakanannya apa? Daging. Daging. Heeh. Nah, macannya kolesterolnya dhuwur. Lah kan mlakune nganti berangkat. Nah, Ini pindah. kopi, Bu. Sik tak urus. Kak macan mlakune brangkang. Brangkang. Wis tau digrawut macan? Dereng. Rene ya. Emoh jenengan macan tua. Macan tutul. Kok macan tua piye to? Niki nggih kopi niku regane benten-benten Bu ning ngelak. Piye? Niki Contone? nek secara manual, niki kopi tok Heeh. langsung diangapke, disokke. Aha. Niku 5.000. Nek langsung digrujuk banyu panas teng lambe niku 3.000. Ora Dadi jenengan mangap kula sok-sok, wah, mengke le ngaduk jundil-jundil ngene iki. Kuwi berarti kopi susu. Kowe kuwi mau dodol kopi apa arep mateni wong tuku? Kopi, Bu. Lah kok kaya ngono penyiksaan? Ya ora penyiksaan iki kan Kowe teknologi. nglecehke aku berarti sebagai wong sugih, wong turah nek mau arek tuku kopimu, tak tuku regane piro. Ning kowe kok gaya to dadi bakul kopi kok nganggo baterai. Ira ngerti nek kopi aku dadi RT ning ngono aku. Apa? RT. Coba salah ki. Lah Ibu. Maju. Iki RT aku disiapke. sabgak. Sabgak iki piye? Nah. Oh, alah. Pak, sing nguasai RT iki aku. Waktu pemilihan, Hmm. sing milih papat. Kok iso? Lho kuwi karena nggon aku keluargane ya mek aku karo keluargaku tok. Isine wong papat. Kuwi ya ora nyesel milih. Lho, ya saiki nyesel. Tapi nek ngomong-ngomong RT, Heeh. berarti kita berjodoh. Oh ya aja. Kok aja piye to? Kok aja piye? Aku izin karo tamu-tamu undangan kan Kok- aja berjodoh. Mak, Nek ngene iki jodoh tuh anake opo sesuk? Iso metu koyo bal poli ayo dolan. maksudnya jodoh kuwi ya ora njuk kudu katresnan. Ora njuk terus kudu apa love with you. Ngono-ngono kuwi jenenge berjodoh ki ya iso ning berjodoh rezeki, iso ning kon berjodoh kabeh macem-macem. Jodoh ki gur kaya jalangkung. Kok Datang tak diundang, pergi tak diantar. Wow. Jodoh. Dadi wong Datang? sing durung di jodoh Heeh. kowe jalangkung. gak boleh. Lho, makanya gitu nanti jodoh kan teko dhewe. Berarti kae jalangkung kabeh. Wong dorong rabi jarene. Kae, nek ngerti? Apa? Nek ra ndek bojo dhewe iki jenenge jomblo. Nek Jomblo ora ndek kanca. Heeh. Mending zombie ono kancane. Nek jomblo ora ndek kanca. Nek zombie ki demit ya, Mas. Nek ndek kanca. Nek Oh jomblo iya ora ya. ndek kanca. Oh bener. Tapi Nek ratu luar pindah. aku no perlu. Makanya kan aku ngomong aku muni ini kita berjodoh ketemu. pindah. You can speak Ayo, English. little. Little. I'm go back. Go back. Go back. Rugi apa? Go pergi. Back. Balik kembali. Balik iki lho. Go back. Mangan boro tuku. Ya ora, yuk go back ngono kuwi. Oke, stop and stop it. Ini orang agar pindah dodolan. Aku tuku. Aku kan mandek kene kene Donation sik. lah, Aku arep ono perlu. Aku arep perlu. Aku kan juragan, Mas. Heeh. Aku juragan tusuk gigi. Tusuk gigi. Heeh. Mbok aku tuku sing second. Gelap. Ini bekas wong tetanus. aku juragan tusuk gigi, Mas. Heeh. Arep juraganku arep apa pesen tusuk gigi sing premium untuk kelas ke atas Heeh. apa menengah ke bawah. Oh. Nek menengah ke atas ukuran tusuk gigi sak linggis. Wah, apik kuwi. ya. Nek menengah ke bawah kuwi tergantung pendapat kita akan diberi seperti apa. Oh. Nah, tusuk gigiku kemau menyebar ke 37 provinsi. Waduh, Ke 3 benua Weh. dan juga sudah mendapatkan penghargaan. Weh. 2 perunggu, 1 emas. Oh, penghargaane. Ning tusuk gigimu kuwi ning panti jompo ora kanggo. Wis ora ndek untung. Ya rasa dipayokke ning kon panti jompo. Terus yang selanjutnya adalah aku pengen gawe surat perizinan untuk perusahaan baru. Perusahaan apa? Pengen tahu? Hah? Kapas. Weh.
Perusahaan kapas. Apik lho idemu. Nggo jaga uripmu, Mas. Ya ora kapas. Ngedeni omongane. Ya Ojo ora. kapas. Oh, ya apa? Ayo ganti liyane. Ya apa sayang? Saiki ngene sik diperloke lho. Aku butuh surat perizinan. Weh, Karena aku mau membangun di perusahaan kampungmu. Kowe ning kampungku kan nggih perusahaan kudu perizinan. Heeh. Ngeten nggih Bu Juragan. Semua itu perlu proses. Itu dari nanti izinnya itu dari bawah. Pertama dari RT. Saya tidak akan dengan biaya yang mahal. Karena saya membantu. Kalau ibu mau seminggu, 7 bulan atau 7 tahun, itu ada level harganya. Untuk perusahaan, itu kalau seminggu biayanya 7 juta. 7 Kalau juta? 7 bulan itu cuma 700. 700. Kalau 70 tahun itu gratis. Kok 70 tahun? Lah jenengan pun mboten tenang perusahaan iki jujur. Aku ora kesusu. 70 tahun. Ora kesusu. Lah terus Sesuk nek aku dhisik kok ora teko lho. Lah ya teko no kok Ya sapa? ora usah. Lah ngopo? Wong kowe dhisik kok. Lambemu. Ya ora entuk nesu, ngono nesu. Pun nek ora ngene lho, kula niku pun RT tenan. Kula salah ajeng anu lho. Ini mas kula keng bubaran G20 teng Bali. Terus? Gitu. Nek Bali ki Bambang Lipuro. Oh, aku ora tonton lho, G20 di Bali kan Oh. aja, Pak. Aku ning kono adol kopi sama di presiden-presiden tuku kopi. Lho ayo. Apa kuwi? Tari. Weh ora oleh lho kuwi ning Kok ora oleh itu? tari Bali sing ora oleh ning Malioboro iki siji. Apa? Tari kecak. Kok iso? Lho, wingi ning kene iki tari Bali tuh kecak. Cak 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 cak. Becak sak Malioboro kumpul kabeh. Ya kan kudune lek joget rasa cak 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 ngono. Lho, wong Bali ya ngono cak 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 cak. Gek ijine sida mboten. Karena gandeng aku wong sugih. Setuju? Setuju. Berarti milih sing 70 tahun berarti kowe ngenteni. Pitung dino, pitung yuta. Pitung dino, Pitung yuta. Ora masalah. Nah. Juragan Luna Maya sing bobote 36 kempol kiwa. Namanya. Lamanya kan top tawon. Tanganmu. Siji. Loro. Pira mau pitung yuta? Pitung yuta. Telu. Papat. 5. 6. 7. Pas. Pas. 12.000. Ora satu omong, iki properti. Ya iki tok-toknya wae. Iya kan ngomong wae kuwi 2 yuta sak lembaran. Ibu Juragan, Halo. ditunggu 1 minggu, nanti kedatangan saya di sini lagi, saya sudah akan menyiapkan ini. Betul? Komplit ya Bu ya. Janji? Iya. Oke. Saya tak jualan kopi dulu keliling lagi. Nggih. Hati-hati duitnya disinggahi. Pun Siap. ono copet. Siap. 7 yuta. Hati-hati. Hati-hati Bu Matur nggih. nuwun ya, Pak RT. Nggih. Ya. Makasih ya. Aku tak tumbas lihat maam ya. Toh. Hei cantik, coba kau catat dan aku tiba pukul 4 sore. Tak kau tanya, aku ceritakan
aku jiwaku satria makatan jroning dodo akulah satria Ngayogya Karta. Selaras akan putih luhur, teladan rela melayani, inovatif yakin percaya diri, ahli profesional. Jiwaku satria makatan jroning dodo akulah satria Ngayogya Karta. Kula tasih Mas. Ini anu napa? Kamuflase. Nggih. Napa mawon niku? Boleh. Oh. Pamijo. Masuk. Nggih. Nggih. Apa niku? Loh, kok saged krap ya? Oh, ora ngoten. Nak ngene kanca kula kampunge malah nyuwune mboten langkung. Ingkung, nyuwun ingkung. Sreng nggih. Wah, sae niku sae. Ada. Pengen tuh apa? Oh iso. Wah. Lemot datusnya Mas ya? Waduh. KTP. Kok tapi sami.
Tepang. Tepang terigu to nih. Bosane. Nggih. Nggih. Enten warga, oh, iki pun ibu-ibu niki biasa kalih kula niku. Iku nggih enten masalah kalih Pak. CS niki. Iki ning ndi to iki mau jare arep ngandel ora iki. Jenengan keloloten karet napa? Tak kira keloloten karet Sebagai mahasiswa melihat ibu-ibu nangis gini kan saya jadi kasihan. Gitu Bu. Anu untune ana sete. Sete rupane ijo. Ngawur. Oh, lilitan bayong. Oh, set iki. Iki seledri. Wah, seledri to. Ngene lho. Iki rak curhat karo sesama mahasiswa gitu, Bu. Iku ora mbok nangis sini cah nom mahasiswa gaul-gaul ning Yojo iki lho. Ngene lho, Bu. Jenengan tepang RT sik enggal mboten sik anyar. Oh, nggih, anu. Mas, ayo njukuk anu. Pingpong nang kene yo. Lah tak kira meja pingpong iki. Piye to, Bu? Ora tok gawe sithikno lho. Lho, pripun to? Iki lho. Kanca-kanca mahasiswa iki agak do bingung. Mas, aku yo bingung. Lah kok bingung? Ana kok RT kok ngapusi aku, Mas RT dadi calo. Jenenge Aldo dudu RT-ne. Wonge piye? Wonge ireng, Heeh. dhuwur, Heeh. terus lemu, Heeh. terus jijiki. Kupluke dhuwur ora kupluke? Kupluke dhuwur. Kupluke dhuwur. Cocok iki kene Bu, rembukan sik apik kene Bu. Kae ketahe kupluke ya mulai jebone pamane tanggane kok, Mas. Jenengan enten masalah napa kalih Pak RT? Aku ki wingi ceritane gawe surat ijen. Heeh. Jare nek sing paling cepet kuwi Heeh. bayar aku linggo ngendi? Kene monggo riki. Jarene nek le paling cepet bayare 7 yuta. Kuwi Heeh. aja krungu ya. Betul. Nek sing 70 tahun gratis. Nek sing pirang bulan wingi? 7 bulan. 7 bulan. Nggih. Piro wingi le? 700. 700.000. 7 bulan 200.000. Heeh. Wingi nek aku cerita ora aku sik 9 wulan Mabu mengandung dan melahirkan. Malah nyanyi iki ngrembug Pak RT iki lho. Aku karo kanca-kanca mahasiswa sing ning kampung kene, yo memperpanjang KTP ket yamene urung dadi yo. Nah aku ki gawe surat izin wong aku ki arep membuka usaha yang sangat besar di kampung ini. Oh nek mung kaya 7 yuta ira ya gampang to nggo aku. Talong tak dolwe wis payu gawe surat perizinan. Karo Pak Aldo kuwi. Karo Pak Aldo. Ning tenang wae. Tenang wae, Bu. Berkaitan dengan itu, saya selaku mahasiswa kan mau mengadakan penelitian. Nah, ini kebetulan ada para winasis yang mau hadir di kampung kita. Terus? Siapa tahu kita bisa curhat, bisa tanya-tanya berkaitan dengan permasalahan kita. Wih ya padha engko nganu iso didadekke apa jenenge moderator ben Bisa ben- memberikan solusi. Kebetulan sesuai dengan penelitian saya. Oh, Piye Bu, setuju sinten ora? iku? Ada Pak Aris, Terus? kan ada Bu Made mau rawuh ke kampung kita. Siapa tahu bisa memberi solusi. Oh. Setuju ra Mas? Sopo ngerti duitku le 7 yuta bali yo. Nah. Engko tak jajakke mie ayam. Ning ra pun njol 5.000. Tak belke sik. Hah? Tak belke sik ya. Oh iya. Aku tak siap-siap. Oh, siap-siap Bil sik. sik iki. Nggih, Pak Aris itu tios. Sido. Tios. Terus tindak mboten. Ayo sik. Sido kowe ngomong karo kancamu Iki Pak Aris sik koncoku sik sido mau nek sik Pak Aris iki sios. Oh. Monggo Pak Aris, waduh niki. Nah. Assalamualaikum. Nuwun, Pak Aris. Sehat Ibu Maja. Nggih, monggo. Nggih. Nek Bu Made. Rawuh to. Kalau namanya Monggo. mikrofon ya. Nggih. Nggih. Nek Bu Made itu berarti aslinya dari Bali. Dari Bali. Namanya Made ya. Iya, luar biasa. Pundi Pak niku wau saking jalan-jalan ten kampung napa das pundi niki wau? Nggih, dados menawi di pemerintah itu memang harus ada kewajiban untuk mengetahui kondisi dari masyarakat. Wah, luar biasa. Kalau kita mau bicara program kegiatan itu betul-betul bisa ada tindak lanjutnya.
Wah, luar biasa. Ini saya kenalkan dulu. Beliau ini Pak Aris itu selaku Pani Radiopati. Tepuk tangan dulu dong. Dan bersama luar biasa ini Bu Made ini selaku Kepala Dishub Daerah Istimewa Yogyakarta. Tepuk tangan dulu. Dek. Saya itu nek jumpa sama Bu Made itu kayak ngilo ya Mas. Jenengan Cantiknya itu sama, kurusnya sama, Anu, gitu ya. Bu Made gumujeng prihatos nggih nggih. Kok Ya yo Allah. atas ngawur iki kok. Nggih. Iki tamu kehormatan. Nyun pangapunten niki Pak Aris ngaten nggih. Iki berkaitan dengan inovasi. Wah, ada inovasi. Oh, keren ya Mas. Nggih, berkaitan dengan regol bergodo Trengginas niku dos pundi Pak nggih. Saya selaku mahasiswa kan mau mengadakan penelitian toh Pak. Nah, Ya, niku dos pundi Pak? Inovasi niku Nggih, Pak. kalau yang berkaitan inovasi, OPD di DIY ini memang harus ada tuntutan untuk inovasi, Mas. Terus tidak hanya kami di Pani Radio, tapi semua OPD ini memang harus berinovasi. Karena kita di dalam melaksanakan program kegiatan itu betul-betul harus mengetahui kondisi lapangan. Kemudian tadi, Allah nyun sewu, saya kan juga nyuri dengar. Ada yang waktunya itu, ada yang 7 hari, ada 7 bulan. Leres Pak. 70 tahun. Kalau dangu banget lho Pak. Nah, kalau di kita itu kalau bisa dipercepat, kenapa harus diperlambat? Nah, setuju Pak. Kalau ada yang kemudian bisa kita berikan solusi, kenapa kemudian tidak kita sampaikan? Makanya kemudian salah satunya kan dengan regol tadi. Iya, Pak. Regol bergodo Trengginas. Regol itu rerasan golek solusi. Nggih. Kemudian kalau bergodo Trengginas, berdayakan warga daerah istimewa Yogyakarta secara terintegrasi dan aspiratif dengan dana keistimewaan. Karena kewajiban kami di dana keistimewaan. Tetapi sesungguhnya regol sendiri menika ibaratnya itu pintu masuk. Jadi regol itu kan pintu. Regol pintu masuk untuk mengisi keistimewaan. Leres. Kemudian bergodo sendiri di tengare atau kemudian boleh kita sampaikan bergodo itu adalah kebersamaan untuk mencapai tujuan dalam rangka mengisi keistimewaan. Wah, luar biasa, tepuk tangan. Wah, Kalau yang Trengginas Mas, Nah, nek Trengginas Trengginas gimana, itu secara cepat. Kita harus berusaha tanggap cepat Mbak Made dan kami itu harus kemudian memberikan solusi apabila ada permasalahan secara cepat. Harapannya menikah Mas. regol rerasan golek solusi. Ini Iya, tadi kan sudah iya. rerasan dengan saya Iya, Pak berkaitan iya, dengan iya. pelayanan RT kok yang lama sekali dan sebagainya itu Iya. bisa diselesaikan di sini Pak, di regol J, ini Pak. jadi harapan kita regol itu tidak kemudian menjadi bagian semua dilakukan secara normatif. Terus rerasan itu bisa dilakukan di mana saja. Jin, jin. Kemudian solusi itu bisa dimunculkan di mana Betul, saja. betul. Apalagi sekarang media yang kita gunakan adalah media sosial. Iya. Sehingga siapapun bisa kemudian menyampaikan sesuatu dengan mudah. Betul. Jin, jin, Kalau jin. sementara ini banyak apapun dengan berbicara, Iya. ternyata kecepatan tangan sekarang ini bisa mengalahkan yang bicara, Mas. Wus, Itu yang tangan jadi luar bagian. biasa sekali nih. Kecepatan tangan itu bisa mengalahkan kecepatan Berbicara, J, karena begitu anu kan gitu kopi share. Ah, Iya. Sini belum sampai ngomong itu sudah kemana-mana. Sudah kemana. Nah, itu menjadi bagian. Belum sampai anak sudah kekeser gitu Pak. Keser kemana-mana. Oke, itu. jadi rada ayem ora kowe. Ini luar biasa loh inovasinya. Nah, terus Regol kalau mau Pak RT ini pun nakal, pun keser kemana-mana itu. Oh iya ya Pak. Iya. Jadi memang perlu edukasi ya Pak ya. Anjir. Edukasi yang alon-alon. Lah iya, gitu ya. alon-alon. Lah soalnya saya itu kan gaptek Pak. Saya itu apa-apa duwe lho Pak. Saestu. Ambok ngantek celeng we duwe lho saya. Apa-apa itu. duwe? Ceran duwe apa? Ceran duwe isen Pak. Nah. Saestu. Saya tuh punya wong saya kan wong sugih to Pak. Oh, Gitu. oh. Tapi kan saya gaptek. Gaptek telo. Kayak gaplek. Gaptek Pak. Jadinya tuh terus makanya gampang banget dihapusi kayak gini loh Pak. Gitu. Jadi Dia kagem pengalaman. Pengalaman gitu Pak. Iya. Loh itu. saya kehilangan duit 7 juta loh Pak. Alah, Ren. nanti Oh, nyuwun diselesaikan. ijo. Nyun apa? Ijo. Menawi regole per bulan mungkin ijole cepet nih. Tepuk tangan. Wah, iki kru-kru kabeh dong. Wah, Trengginas kabeh. Wah, Nggih. ternyata pancingane wong
gaptek bener ya. Bener nggih. Pak nyun ngapunten jeneng mau ngendika ta Pak? Pun diserten pundi-pundi Pak? Nggih. Nggih niki. Pun ngertos. Mungkin enten sing nagih liyane kok. Nah, Maksudnya liyane wong loro nu wonten liyane. Waduh lah. piye iki? Kok pahit. Pun kebacot kula share ya Pak. Nah itu dari Regol Bergojo Regol, Trengginas. iya. Oh, Nah oh, ini sip, Mas. wah Bu Made juga punya inovasi di sub daerah istimewa Yogyakarta berkaitan dengan dana is. Nah terus pundi nih Bu inovasi? Duit meneh. Inovasi Oh, Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya. Monggo Ibu, nggih terus pundi menika. Terima kasih. Jadi Oke. tadi ya sudah disampaikan Pak Aris ya, bagaimana kemudian salah satu pintu masuk untuk kemudian menyukseskan program pemerintah adalah salah satu dengan menggunakan dana keistimewaan. Iya. Kita sudah tahu bahwa kita di DIY ini punya kawasan-kawasan strategis. Nah. Yes, Ya, betul. Bu. termasuk salah satunya adalah kawasan Sumbu Filosofis. Tahu nggak? Sumbu? Sumbu Filosofis. Sumbu Mana filosofis. itu, Bu? Itu dari Tugu sampai Panggung Krapyak. Wow. Nah itu istimewa Ya, sekali, itu dia tadi punya yang- makna yang sungguh sangat luar biasa. Oke. Nah kami dari Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta ini berkontribusi juga untuk bagaimana mewujudkan kawasan Sumbu Filosofis ini menjadi kawasan di mana kemudian Sumbu Filosofis ini kan termasuk Malioboro nih, ikonnya Jogja. Kalau tidak ke Malioboro belum ke Jogja. Betul. Nah, kalau Jogja krodit, sumpek, gak nyaman, macet di mana-mana, Nggih. apa ya terus kemudian besok-besoknya ada yang mau datang. Betul, Nah, betul. Pasti yang dicari kenyamanan ya Bu Made. Kalau kita cuman angan-angan saja terus tidak bisa kemudian ada terwujudnya sesuatu yang kemudian kita rencanakan dengan fasilitas ada pendanaan, saya kira itu juga cuman mimpi. Betul, Gitu. betul. Nah, maka itu dengan adanya dana keistimewaan ini, kami Pemda DIY berusaha mewujudkan kawasan Sumbu Filosofis ini menjadi satu kawasan yang kalau dari kami low emission zone atau yang rendah karbon, rendah emisi, rendah polutan. Sehingga mungkin bisa dirasakan sekarang itu kalau jam 6 sore sampai jam 9 itu kawasannya menjadi kawasan pedestrian Ya, untuk kawasan betul. Malioboro. Foto-foto. Foto-foto, terus Selfie. Selfie. Iya. Iya. Ya. Jadi yang boleh melintas itu adalah selain kendaraan bermotor kecuali Ini. adalah angkutan umum seperti Trans yes, Jogja. Oke. Terus di samping itu kemudian untuk ini kita punya kendaraan tradisional Nah, ini. ini. Ya. Apa ini Bu? Beca. Apakah Nah, ini- ini dong. Oh, Woi. itu kembaran saya. Oh iya, yang beca Keren. tulungan dong. Jadi kan kami juga Pemda Oke. untuk menguatkan keberadaan kendaraan tradisional ini juga sudah ada perdanya. Perda 5 tahun 2016. Baik. Di mana kemudian kendaraan tradisional ini becak. Itu adalah becak kayu. Becak kayu. Nah, kita punya inovasi sekarang ini kalau becak kayu tuh yang genjot kan kadang-kadang sudah sepuh-sepuh. Iya. Kalau ngangkat yang penumpangnya agak sedikit berat. Mas kuat akan untuk- jeblok empole Bu nika. Niku malah nek kula le bonceng kula le nganu Bu, malah le napa? Genjot. Iki kang ngulir nih. Apalagi jalannya tanjakan, mesti gelundung ke bawah, Oke. ya gitu. Nah maka itu kami punya inovasi bagaimana kemudian tetap mempertahankan kendaraan ini sebagai kendaraan tradisional becak, tetapi masih bisa berfungsi juga untuk mobilitas atau untuk mengangkut orang. Dengan kemudian tahun 2022 ini kami ada prototipe untuk becak kayu dengan tenaga penguat. Jadi bukan becak listrik yang ada gasnya loh ya. Tapi yang Itu dia dikasih tenaga penguat seperti baterai. Ketika di kayuhnya itu yang kemudian mendorong, namanya pedal aksis ya ini secara teknis, itu mendorong kekuatan si pengenjot ini semakin ringan. oke. Semakin ringan. Semakin ringan. Semakin Oh, ringan. apakah itu nanti akan diberikan secara cuma-cuma atau Wow. Wow. Tunggu dulu. Wow. Wah itu. Nah, Pengulir. Terus pundi niki? Bu? jadi sebenarnya Gratis itu murah begini banget, Pak, ya, kita punya persoalan banyak. Untuk menata suatu kawasan itu tidak mudah dan Betul, tidak cepat. betul sekali. Banyak aspek-aspek atau yang terlibat di dalam situ.
Jadi itu harus kita pikirkan secara matang. Termasuk ketika kita ini sudah ada barangnya terus bagaimana. Maka ini ada kajian. Kita akan bicara berapa sih sebenarnya jumlah yang ada di Ya itu. kawasan ini. Nah, terus kemudian kita buat zona-zona. Setelah buat zona-zona, kita akan bentuk kelembagaan. Kalau Pemda ingin mendampingi itu tidak bisa bantuan ke personal. Dan itu bentuknya juga tidak kemudian satu-satu dikasih. Oke. Wah, itu nanti habis duit dana isnya Pak Aris untuk beli becak tok. Ya. Ya toh? Betul. Nah, ini masih ada pembinaan juga. Kita kenal Yogyakarta itu sebagai daerah wisata. Juga ya, wisata, pendidikan, budaya. Nah, itu yang sebenarnya kita tekankan juga. Bagaimana kemudian baik dari sisi kendaraan maupun pengemudinya juga memahami itu. Dari perilaku. Jadi kendaraannya sudah bagus, berarti perilakunya juga sudah Iya, bagus. betul. Itu selain satu inovasi lagi di daerah itu. Kemudian yang kedua, kami ini punya pasukan untuk kemudian wah, siap gerak ya untuk membantu kami ini menjaga kawasan strategis keistimewaan ini menjadi tetap kawasan yang tertib, ya nyaman, aman. Nah, yang juga ini disupport oleh Danais, yaitu Jogo Margo. Jadi menjaga jalan. Artinya. Tapi jalannya bukan terus digini-gini dijaga. Ya, itu. Tapi kita membantu masyarakat untuk menggunakan jalan dengan baik, tertib lalu lintas. Wah, pelayanannya di sub daerah Istimewa Yogyakarta luar biasa sekali kalau ini. Ada pasukan Jogo Margo alias Jogo dalan ning Rakoyo Gobak Sodor. Sodor. Nggih, mboten kados Gobak Sodor lho, Bu. Bukan. Terus pundi niku anu tupoksinya gimana, Bu? Jadi itu kan gaul lagi. mahasiswa kok ya, mahasiswa jadi harus bicaranya lebih. Catur wulan 3 lho, Bu. Kurikulum merdeka ya, Mas. Jadi Jogo Margo ini adalah bagian dari Disub juga gitu ya. Jadi membantu kinerja dari kami dari sektor perhubungan untuk menjaga ketertiban ya. Apalagi mungkin kalau kita bicara bahwa kondisi di khususnya Malioboro kalau pada saat puncak-puncaknya itu kan weekend seperti itu kan ramai ya. Untuk ada banyak orang yang menggunakan jalan, kita mengatur itu, kemudian parkir dan segala macamnya itu dibantu untuk ditertibkan. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong, Jogo Margo. Dalam sewu bobot menika tak Kalau Pak Aris, kolaborasi antara Pani Radio Keistimewaan dengan Disub Daerah Istimewa Yogyakarta itu selama ini seperti apa, Pak, kolaborasinya, Pak Aris? Yang pasti kolaborasi, sinergi, kemudian terintegrasi itu menjadi poin tersendiri, Mas. Salah satunya inovasi yang tadi Mbak Mada juga sampaikan. Dan kami pun dengan Dinas Perhubungan ya kita perbaiki terus. Kalau ada yang kurang kita perbaiki. Karena kadang-kadang kan memang komunikasi itu kalau tidak secara intensif kita lakukan, kadang kita tidak tahu. Betul, nah, betul Pak. Dengan Mbak Mada kita sudah ngobrol banyak juga. Tadi juga tentang low emission, kemudian tentang becak, mungkin juga kendaraan yang lain. Ini yang akan kita coba siapkan. Karena kami sadar, kami kan di perencana. Perencana ini tidak bisa melaksanakan. Ada yang harus melaksanakan. Makanya di Mbak Made, nanti juga dengan teman-teman OPD lain, saya kira bersama-sama lah. Makanya ada bergodo terginas tadi. Diberdayakan dengan integrasi aspiratif dengan dana keistimewaan. Tepuk tangan dulu dong. Nah, mewakili Jadi dari masyarakat betul sekali loh, Mas. dari Pak Aris itu merencanakan, Bu Made melaksanakan. Ini kolaborasi bersinergi yang luar biasa dan sekali. Dan itulah yang dinamakan simbiosis mutualisme. Iya, mutualisme saling menguntungkan. Nah, ngomong-ngomong simbiosis mutualisme, nah ini ada yang luar biasa sekali. Ini ada penyerahan simbiosis. Simbolis kok terus simbiosis. Nah ini juga artinya apa? Hubungan yang mutualisme. Nah makanya adanya simbolis ini itu berarti jenenge wong nek nyun sewu yang namanya pelayanan itu kan ada senyum, salam, sapa, sopan, santun, kari-kari ini dadi paset duluran. Nah. Dan jadinya tondo tresno. Dadi Mas. Tresno. Kulo malah gila ya Pak. Gila Jawa aku. Nah ini ada penyerahan mantol. Nah, ini kan musim hujan. Betul dan itu sangat bersinergi sekali karena sinergi karena ini dari Direktur Bank BPD Daerah Istimewa Yogyakarta
akan menyerahkan mantel ke Bu Made selaku Kepala Disub Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya. Nanti Bu Made akan menyerahkan ke Joko Margo dan akan didampingi Bapak Aris. Wah, luar biasa Jadi ini kami akan kolaborasinya. mengundang beliau Bapak dari perwakilan Bank BPD. Direktur Oh, ini, direkturnya Direktur langsung. Bank BPD Wah, luar biasa. Wah, selamat malam monggo. Pak. Nggih. Dan Nyon Sewu inilah Ini. salah satu yang akan diserahkan atau Tondo Tresno dan menjadi suatu kerjasama yang luar biasa. Ya, Pak monggo. Aris. Dibuka. Dibuka dulu. Dibuka karena ini ada kolaborasi antara Bank BPD DIY Dan dengan Pani Pani Radio. Radio keistimewaan luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan Bapak Ibu. Wah. Pak Aris, nanti kalau ternyata berat badannya sama kayak saya, ada ukurannya nggak Pak? Ada. Gitu Pak. Terus ini ada gambarnya menika. Oh, wah. Ini merupakan bagian dari public private partnership. Yes. Jadi antara BPD, kebetulan ada regol bergodo trengginasnya, kemudian peruntukannya sesuai dengan yang memang diharapkan oleh teman-teman yang berada di lapangan. Luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan Bapak Ibu. Bisa diserahkan oleh Bapak Direktur BPD. Beri tepuk tangan sekali lagi. Ya. Oke. Dan Bu Made selaku Kepala Dishub Daerah Istimewa Yogyakarta nanti akan menyerahkan ke Joko Margo. Nggih. Maaf ya Bu, Ngapunten, Bu, biar nggih. komplit takutnya nanti Nggih. para Jogo Margo dikiranya Ah, cuma ah. atasan tok, gitu Bu. Ah. Nanti ndak dikiranya yang bawah jahit dhewe. Dewe, nggih. Bu, wih. Ya lah. Kowe nggo kuwi iki sikilmu siji tok sing mlebu. Nah, ini akan diserahkan oleh Bu Made kepada Bapak selaku Joko Margo. Nah, Ya. mungkin Pak Aris bisa mendampingi di sampingnya untuk foto bersama agak ke tengah di sini monggo Ibu. Bapak yang satu Mohon boleh izin. bawa celananya. Sini, iya. Sini Pak, Bapak di sini aja sebelahnya Pak. Ya, enggak apa-apa Allah. Ya Allah. Cilik-cilik kuning dalan pora. Hati-hati Pak Aris ki medeni ngene iki lho. Monggo Pak, nyuwun pangapunten Bapak untuk foto bersama. Agak ke tengah sedikit mohon izin Bapak. Jadi mohon izin Pak, agak ke Nggih. tengah lagi Pak, Nyon Sewu lagi Pak untuk sinergi yang apa untuk ini apa simetris tengah. Oke. Nggih, monggo. Ya, untuk foto dulu. Sekali lagi boleh kita minta tepuk tangannya Bapak Ibu, luar biasa sekali kolaborasi sinergi. Sekarang Bank BPD DIY itu sudah canggih loh. Oh, canggih Sudah ya? ada bisa diinstal di HP itu Pak. Mobile banking. Wow. Oh, belanja itu QRIS juga bisa. Oh. Nanti kalau kerisnya nggak bisa ambil bendo. Loh, saya itu kalau belanja pakai QRIS dari Bank BPD DIY nggak usah pakai uang tunai bisa toh Pak? Lebih efisien dan juga tentunya lebih aman ya Pak J. Ya, padahal matur belanja mau nuwun. 2.500. Bapak-bapak monggo kita melihat inovasi-inovasi yang lain di kampung Oke, kita. siap. Siap, Oke, Pak Aris. siap, nggih, Bu, Pak Aris. monggo. Bapak, Ya. matur Matur suwun, matur suwun. Nggih, Bapak monggo-monggo. Direktur, matur nuwun. Nggih, kita lihat inovasi-inovasi lagi yuk. Yuk, matur nuwun, matur nuwun. Bujane Ya, sore Le. terus tebus tekan hatiku Cedake karo aku nanging atiku iku iya Wis dalane dadi pelarian Tinggal siramu sing lagi butuh
istimewa. Jogja negeriku, Jogja sanubariku, tetap lestari, Jogjaku istimewa. Yogyakarta istimewa, Yogyakarta cerokan cepe, gede obore atau kuncarani, anggayo anjayang bawono, gubernur kan tetap kerakyate, termewah nang lambagane, Ciptoro Sokar Yani, kabudayan dadi lajare. Bumiku melar ayo Jakarta, Kasultanan yang kadipaten, Kenoto asri anoto sumbere, Yogyakarta istimewa, Jogja istimewa, Jogjaku memang istimewa, Jogja negeriku, Jogja sanubariku, tetap lestari, Jogjaku istimewa. Wis, Mas, hei, wajan. Pripun? Wis cilaka iki. Ha piye to, Mas? Ngurus KTP ngono to. Ngerti dhewe RT-ne awake dhewe kuwi. Nggih. Walah, Inisial A kuwi. inisial Aldo. Iya, kira inisial ta yo. Piye to yo? Ditelepon ra tau ngangkat, Mas. Waduh. Gek saiki nek angger tak telepon sing ngangkat cah wedok. Jenenge Veronica. Halo, dengan siapa? Veronica. Melbok ki lho, Mas. Wah, aku yo gek kepiye padahal iki aku arep ngurus warisan lemahe saka almarhum bapakku. Wah, bapakku ki wong sugih, Mas. Duwe warisan lemah kuwi yo sekitar dawane ki 400 meter. Wih, ayo wong yo aku jane yo wong sugih to, Mas. 400 meter lebare, Mas. Lebare pinten niku? 30 cm. Nah, kepiye wong ming diwarisi galengan. Nah, ya serah apa-apa. Ya, Dik ya, ora, Dik. Wah, jan aku weruh cah-cah semene iki njur kelingan jaman semono nom-nom aku, heeh to. Wis, jan cah saiki kok do ayu-ayu. Ayo karang ya saiki cah saiki pacakane do lengkap, heeh to. Sithik-sithik nggon mlebu salon raine di Faisal, heeh to. Iki lho. Facial. Heeh. Wah, ayo kepiye gek kaya kene iki. Biyen pas dum-duman rai lek utange kawanen. Dadi ya entuk rada mlenyek ngene ya ora apa-apa. Ning yo ngene iki. Iki RT-ne Iki mah kaya sing wong edan pasar Prawiro Taman iki lho. Wah, gerane wong liwat jerit. Weh, alah. Alah. Melek gaya clip onmu gobrok iki lho.
Iso ta, Mbak? Lho, kepiye ta? Lho. Ayo ngono kuwi mah apik. Aku cilih mikmu. Wis ngono kuwi malah Kai milik gaya. Oh. Kowe keren gaya. Banget iki banget Mas tenan iki. Keluargane wis ra ngakoni nek ngene iki biasane. Ya kok takut anggap wong wedok ya aja no. Jenengan ki ampun nyanyi to, Mbak? Mas, aku nyeleh mikmu, Mas. Mas, iki bae. Lah iya. Kula niku lagi susah sedih ampun nyanyi. Kok piye toh? Kok ampun nyanyi? Lah pripun to? Kula niku, Mbak, nggih to. Jenenge ngurus KTP, nggih to. Ngurus dene. Oh ya. Iki mendhet kene iki. Surip wong niku joget kok, nggih to. Nek ora nang cek ya kes ra apa-apa to. Nggih. Dadi kula niku ngurus KTP, niku kula enteni kula pun bayar ra dadi-dadi. Agek niki jenenge Pak RT niku to. Di telepon yo ora nyambung, digoleki ra ketemu. Ha niki njur kepripun? Padha piye? Pitung yuta. Ninggali duit 7 yuta, aku njaluk gaweke surat perizinan bingung gawe usaha ning kampung kene. Dadi mboten. Oh, lah ya iki. Tobat iki. Wis. Apike nganu mawon. Niki awake dhewe fotone Pak RT diupload nang Facebook. Heeh to. Tenan nek ora kanca sing ning ngono mau tak gebyur banyu kok. Lho, pripun to? Aku ana dol kopi. Heeh. Jelas no kopiku kan kopi panas. Heeh. Njaluk adem. Heeh. Kamu udan to? Ana talang tak kon mangap tak soki kopi nesu kok. Ya ora kaya ngono. Aku jelas kopiku ki panas kok. Apa ya kowe sing kudu tak gebyur jarang panas men sadar? Salahku apaan? Ya salah. Mosok dadak ngono takon. Loh, emangnya? Aku wis erosi, ngerti ra? Emosi, Mbak, emosi. Oh, emosi. Iki ana masalah apa to? Loh, jenengan ampun kura-kura dalam perahu pura-pura tidak tahu. Kamu jangan menjadi orang yang lamis. Kok lamis to? Ya iyalah. Kok iso? Ojo sok gampang janji wong lamis. Kok iso yo? Lebus, udan. Terus ngopo iki masalahnya apa? KTP kula pundi? Surat perjanjian apa surat apa kuwi? Tak jelaskan satu persatu. Ini kan zamannya susah, pabrik kertas kobong tutup. Jadi KTP ini terlambat. Terus pengiriman seko pusat seko kono, terbentur cuaca hujan banyak tanah longsor. Apa kuwi ngilangi lemahe 30 dino. Sik kula tak takon niku pusat pundi? Pusat gempa. Ya ora saka pusat kono. Kok aku ora percaya karo lambemu lho, Pak. kowe percaya karo aku ora kena ya ora apa-apa. Ning nek aku percaya karo kowe ndak aku tibane malah bingung. Jangan aku ki RT lho. Lah nggih kudune jenengan RT niku panutan. Ngayomi warga njaluk pelayanan ki dilayani sing apik. Aku kan layani apik, kowe kena pira takon bayar pira? Lho, kula Sak yuta. Sak yuta. 7 yuta. Sing 10 yuta do ora protes kok kowe protes. Lho ya kae mergone arep protes jenengan ki kakean delik nganti ora iso digoleki. RT. Lah nggih. Lah yo aku RT nek kleru kok RT bangga iki lho. Oh kleru yo ditip. Gek kowe sing muni istilahe RT sing apa liyane rukun tetangga iki apa? Ora tau tambah iki mergo kowe ngapusi wong akeh. Aku kan tidak mengapusi. Semua harus sabar. Wong ki kudu sabar. Pabrik kertas kobongan, Mbak. Pak RT nyuwun sewu jenengan menjelaskan ngene iki kesel mboten? Kesel mboten? Ora kesel. Nek kesel mbok melu kula sendiri teng mburi. Oh, arep dandani. Ajeng kula idak-idak ngoten lho. Aku ora kesel. Angger regol ngene iki ben minggu digawe Pak Aris ora kesel aku. Iya. Seneng ya? Seneng. Kula niki krungu Pak Aris sesuk regol sesasi ping pira? Oh, minimal pisan. Ping pisan. Kula pun tuku keramik. Nggo ngopo? Lho, gen kula kebon kula keramik sesuk. Wah, gara-garane bayaran sing regol. Wah, biasa.
Elok kowe ngerti kali jejer omahku? Piye? Kae wis tak tuku. Elok. Gara-gara apa? Oh iya wong iki pelampunge. Niki lho. Wah, jenengan. Kowe ora ngerti regol kok. Pripun ta? Regol iki maknane kaya paris men aku memane regol beda. Pripun? Umpama re. Heeh. Re iki kembali. Kembali. Gol iki mlebu. Dadi regol iki dienggo mlebu metu ki jenenge regol. Oh, tepuk tangan RTN luar biasa. Reuni, re iki kembali. Uni untuk berkumpul, hari kembali berkumpul iki reuni. Oh. Remi. Reme. Re kembali iki minum, dadi ra duwe ngombe meneh. Niku main Kuwi mainan. Loh, cerdas regol itu bukti nyata rerasan golek. Aku yang golek solusi karo kowe. Pabrike kobong. Wis pur Kreteknya urusono ambruk. pur. Urusono. Wah, jadi- Aku judek ngrasake Pak RT timbangane aku mengko malah njuk hipertensi. Oh. Niki darahe dhuwur lho. Padahal niki mbake niki pun dadi tata sing dhuwur. Sesuk nek anake niku ajeng disekolahke sing dhuwur, niki pun didaftarke ten Delingo. Ning dhuwur. Ha nggih. Ora ning anu patok Gunung Kidul kae luwih dhuwur. Lah niki mergo ngurus izin jenengan rek dadi niki lho. Aku rek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak RT. Dalem Mas. Wah, niki para winase sampun rawuh. Oh nggih. Paris badhe data kebutuhan keramik. Weh. Alhamdulillah. Monggo. Alhamdulillah. Bapak Ibu. Monggo. Nih gandeng udan terus kula le dodol keliling dereng payu Paris. Mas Uut mau Ya. apa? Badhe? Mendata kebutuhan keramik. Oh, nggih. Mendata pelampung, Pak. Pak RT. Nggih. Ini tadi kan habis monitoring, saya perkenalkan dulu dengan Oh, beliau-beliau. jih. Sinten niki? Sudah kenal toh dengan beliau? Nek Pak saya Aris. Pak Aris itu kan orangnya meracun ketemu. Wong kemarin belum bayar sak gelas nggih. Ya, kopi. Masa Pak Aris durung bayar kopi sak gelas? Besok episode berikutnya meneh ngono. Nggih, nyun sewu, Mas Pur, Mbak Yanti. Nggih. Menika Ibu Ana ngeten nggih. Nah, nama lengkapipun Ibu Ana Windiawati SHMH selaku Kepala Biro Organisasi Sekda DIY. Leres Ibu, tepuk tangan dulu dong. Habis monitoring tadi. Nggih. Terus beliau Ibu Made sudah kenal belum? Belum saya. Kepala Disgub Daerah Istimewa Yogyakarta. Weh. Ingkang pundi, Mas? Menikah Ibu Made. Alah. Kebutuhan keramiknya piro namanya? Kula butuh Patang kerdus. Lah batang kerdus niku nggo ngandange kelinci napa. Ayo sing akeh no, Mas. Nggih. Dan niki biar kesejahteraan keramik dan sebagainya niku Pak Aris nggih. Nah, satunya itu akademisi, Weh. dosen dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, beliau tepuk tangan Bapak Ahmad Ma'ruf STMSI. Weh. Gitu, Pak. Jare ngene Mas Ud. Gue ngerti tipe-tipe makanan ini kepiye maksudnya? Loh, tipe-tipe makanan tuh jelas. Piye? Kalau Pak Aris Ha-ha. itu jelas model bakso. Bakso ki apa? Baik dan sopan orangnya. Wes. Apik. Bu Ana soto. Soto ya, Mas. Solehah dan tekun orangnya. Weh. Kalau Mas Pur beda. Napa kula, Mas? Pizza. Wo larang dhewe no. Larang. Apa kuwi? Pikirannya saru. Kok ngerti nggih? Ngerti teko wajahe kita ya. Nah, nyong ngapunten ini mau Nggih, bertanya-tanya nih. niki Monggo. ngagem niki Pak, nyuwun pangapunten. Niki mau ora? Babakan regol kan rerasan golek solusi to niki. Heeh. Nah niki Pak Aldoni kan RT wonten mriki Bu. Nggih. Memperpanjang KTP nopo-nopo niku dangu. Nah niku dos pundi Bu Ana kalau misalnya dikaitkan dengan inovasi Satria Berakhlak niku seperti RT Pak Aldoni cocok nopo mboten dengan Satria Berakhlak niku Bu Ana. Monggo Bu Ana untuk penjelasannya seperti apa? Oke, dan sewu, kalau Satria, Udah bunyi ya, Bu. Satria, menikah kan Satria, I-nya itu ada inovasi. Nggih. Inovasi itu mudah, cepat, murah. Mudah, cepat, Mudah, murah. cepat, murah. Oke, Nggih. nenek terus jadi larang, suwi. Nah, niku wau. Jadi mboten inovasi. Di bisnis ke niki, Bu? Eh? Di bisnis
Terus? Jadi satria itu adalah mindset. Satria perwatakan satrio. Lalu dia juga akronim. Satria itu S-nya selaras, A-nya akal budi luhur, T-nya teladan, R-nya rela melayani, I-nya inovasi, Satria A. Ahli profesional. Weh, tepuk tangan. Menika merupakan mindset yang kemudian menjadi perilaku, yang kemudian menjadi budaya. Budaya dalam melayani, budaya pemerintahan untuk melayani masyarakat, melayani publik. Itu menjadi pijakan atau pedoman bagi pelayan masyarakat. Nah, kalau pelayan masyarakatnya kemudian bukan kok mudah cepat murah, malah mempersulit berbelit pingpong dan berarti menika mboten watakipun satria. Berarti nggak boleh nggih Bu nggih. Ini loh contoh pelayanan itu yang satria berakhlak ngeten to Bu. Nah, kalau yang berakhlak itu sebenarnya core value yang kemudian dari Pak Presiden Jokowi untuk dilaksanakan di seluruh Indonesia bagi ASN bangga melayani bangsa. Berakhlak sendiri kalau enggak kepean nggih. Berakhlak itu juga akronim. Berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonisasi, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Wah, tepuk tangan. Weh, komplit ya Mas ya. Berakhlak ya. RT. Loh aku dhisik makanya sebenarnya satu mau diangkat saya nggak mau Bu. Orang kuat yang ngangkat aku ki waktu kuwi ngono lho. Abutan. Akhirnya dilantik. Ngono lho. Terima kasih nggih. Ya. Bu Ana, ini untuk mengedukasi Pak RT kami. Ini pelayanan di Pemda DIY sudah menjalankan satria berakhlak gitu nggih Bu Ana? Ya, alhamdulillah sudah dan nanti akan kita lanjutkan sampai ke kalurahan. Sesuai dengan isinya Pak Gubernur, reformasi kalurahan, maka salah satu dari yang harus kita lakukan adalah mereformasi pelayanan sampai tingkat kalurahan. Luar biasa, pelayanannya maksimal, luar biasa. Pelayanan prima ngeten nggih. Pelayanan prima. Nah, ini kalau terima kasih nggih Bu Ana nggih. Ini dari segi akademisi Pak Ahmad Ma'ruf ini berkaitan dengan satria berakhlak tadi, kalau dari kacamata akademisi seperti apa nggih Bang nggih? Iya. Jadi gini, kita mengapresiasi ya Terima kasih. Setiap organisasi publik itu memang dituntut harus selalu berinovasi dengan menyesuaikan kebutuhan dan lingkungan yang berubah. Nah, salah satu penguatan budaya organisasi di DIY ini kan satria ini, ya, spirit yang luar biasa, yang itu menjadi ruh gitu ya untuk layanan birokrasi. Nah, ciri dari satu negara dan daerah yang public service-nya baik itu adalah tingkat kepuasannya tinggi dari inovasi ini. Maka seperti di DIY juga selalu ada pengukuran tingkat kepuasan. Nah, semakin inovasi berarti semakin ada layanan yang tidak tadi seperti biar lama, biar apa itu enggak boleh. Berarti kepuasannya kan rendah. Maka selalu akan memudahkan, selalu akan bikin cepat, bikin murah, ya, dengan berbagai inovasi termasuk sekarang pasti pakai teknologi informasi. Ini sudah satu kebutuhan. Maka teknologi informasi itu hanya alat, spiritnya adalah seperti tadi satria ini, melayaninya. Nah, kulturnya tetap harus dibangun, ya, kultur. Karena seperti di Jogja ini, organisasi kita ini nggak boleh lepas antara komunikasi pimpinan dengan warga menjadi jauh hanya gara-gara teknologi. Jadi teknologi itu harusnya semakin mendekatkan, kira-kira begitu. Nah, jadi dari perspektif akademisi ya, dalam secara konsep juga proses kayak gini harus terus dilakukan. Ada konsep namanya reinventing government. Jadi bagaimana setiap organisasi selalu memperbaharui ya layanannya dengan berbagai inovasi. Kira-kira gitu, Mas. Wah, terima kasih Pak Ahmad Ma'ruf. Tepuk tangan dulu dong, luar biasa sekali. Nah, ini tadi kan muncul Pak RT yang lama dalam pelayanannya itu kan karena adanya regol.
Rerasan golek solusi. Solusi. Nah, ini ke Pak Aris. Kalau Regol itu program-programnya itu ada apa saja tuh Pak Aris? Ini berkaitan dengan Regol ini Pak, monggo Pak. Jadi ada yang resmi, ada yang tidak resmi. Yang resmi adalah yang sekarang ini. Jadi di saat ini Rerasan Golek Solusi diwujudkan dalam bentuk ada nyun sewu, ada aktivitas seni, kemudian juga ada yang kita bicarakan kaitan dengan pekerjaan. Ini bagian yang resmi. Yang tidak resmi kami, Mbak Ana, Mbak Made, kemudian juga dengan Bapak Ibu Kepala OPD yang lain, kita kadang bertemu untuk kemudian ngobrol. Ngobrol juga dalam rangka untuk mengetahui tentang apapun permasalahan di setiap OPD. Karena kita yakin bahwa OPD ini akan bagus apabila ada kolaborasi, ada sinergi, kemudian juga integrasinya, kemudian inovasinya muncul semua. Itu akan kelihatan. Kalau kemudian kita jalan sendiri-sendiri, kekhawatiran kita adalah pada akhirnya yang seharusnya solusinya mudah menjadi sulit. Makanya kemudian ada istilah kami regol yang kedua tadi yang tidak resmi. Kalau yang satu tadi resmi semacam ini, kemudian resmi berikutnya dengan surat. Kemudian yang ketiga, kami pun juga berusaha mendekatkan kepada media terutama anak-anak muda, milenial, dengan kemudian kita bikin YouTube. YouTube channel namanya Regol Bergodo Trengginas. Di situ sebenarnya keinginan kita menyampaikan kepada masyarakat tentang penggunaan dana keistimewaan. Sampai sekarang ini, di malam ini dari YouTube kita mulai buat di 5 Oktober, sekarang ini sudah kurang lebih ada 57-an video yang kita coba upload di situ. Kemudian ada subscribe-nya. Wah, ada ya Pak ya? Subscribe-nya sudah 860. Wah, luar biasa. Nah, itu menjadi bagian. Nah, ini kita ingatkan lagi bagi yang belum subscribe, segera subscribe di mana Pak tadi Pak? Di YouTube channel Regol Bergodo Trengginas. Dan yang tak kalah pentingnya ada satu lagi. Ya. Beliau yang ada di depan ini adalah bintang filmnya. Jadi YouTube Regol Bergodo Trengginas itu nanti ketika perhubungan ya Mbak Made bintang filmnya. Oh gitu ya. Kemudian kaitan dengan ya beliau di organisasi kelembagaan Mbak Ana. Bahkan kemudian nanti Bapak Ibu di tingkat masyarakat bisa mersani, oh ternyata dana S itu ada yang dipergunakan kaitannya dengan ada pertanian, tidak hanya kesenian saja. Karena anggapannya dana S ini menjujugetan, dana S ini mengtinggu sesuatu terus entek. Nah ini kita ceritakan berbeda. Bapak Ibu Lurah pun harus cerita. Dana IS yang ada di Kalurahan diperuntukkan untuk apa? Agar masyarakatnya juga perso. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Jadi dana IS itu beragam. Luar biasa. Benar. Nah, saya mungkin besok setuju bisa dengan Pak. mengundang dari pertanian Pak ya. Betul, saya setuju dengan Pak Aris tadi. Karena setiap kelurahan itu harus tahu. Makanya bentar lagi kan 2023 itu kita akan keliling ke kelurahan-kelurahan acara Regol. Pinter marketing. Saya kira itu menjadi bagian program ke depan. Nah, ini didengarkan dulu. Pripun Pak, pripun Pak? Itu program ke depan. Tapi ke depannya kapan kita harus. Nah, niku sing marake deg-degan. Visioner ke depan, tepuk tangan dulu dong. Pur, Pak. Pur, pripun? Ada utang keramik ini. Pak Aris tadi wis ngendika sama saya. Gimana? Kita mulai Maret Mas Aldo. Wih, Maret kapan Mas? Ning tahunnya ru ngerti. Iya, oke. Tadi kan ada YouTube, channel YouTube Regol Bergodo Trengginas. Nah, ini di YouTube Pani Radio Keistimewaan, ya ini boleh bertanya juga berkaitan dengan gitu perbincangan boleh kita lewat malam itu. ini. Nah, Wih. ini sudah ada yang masuk dan Dibacakan. akan bertanya di sini. Saya masuk. bacakan dulu, Ya. nggih. Nah, ini dari Nadia Pratiwi, ini ditujukan ke Bu Madi, mohon izin Ibu. Nggih. Pertanyaannya, izin bertanya, apakah dari Dana S mengalokasikan anggaran hanya untuk kendaraan becak saja atau untuk angkutan umum yang lain juga nggih? Saya monggo Bu Madi, tepuk tangan dulu dong untuk ditanggapi ini dari Nadia Pratiwi. Ya, monggo. Saya kira ini tanggapan yang sangat luar biasa, tadi belum terungkap. Jadi untuk mewujudkan kawasan low emission zone atau kawasan yang rendah karbon, selain kami itu tetap mempertahankan
keberadaan kendaraan tradisional, yaitu becak dan andong. Nantinya juga itu berkaitan dengan transportasi publik, itu kami nanti pakai bis listrik. Khusus, tapi tidak semua ya. Sekarang ini kan untuk transportasi perkotaan itu sudah dilayani oleh Trans Jogja. Tapi ke depan ini akan kita bagi layanannya. Seperti yang kami sampaikan di awal bahwa kota kita ini adalah kota wisata. Banyak kunjungan-kunjungan dengan bis-bis besar. Jalan kita ya cuman segini-segininya saja. Tempat parkirnya juga susah. Jadi untuk menghindari itu memang sudah ada rencana bagaimana kemudian kita akan menyediakan, ini akan memanfaatkan Terminal Giwangan sebagai tempat parkir wisata dan nantinya di sana akan dimobilisasi seperti shelter itu dengan bis listrik. Insya Allah nanti disupport dengan Pak Aris dan kami ini yang kami prioritaskan adalah sebagai pilot projectnya adalah kawasan Sumbu Filosofi, Malioboro. Ya, jadi sudah kawasan pedestrian, kemudian yang melintas juga kawasan rendah karbon, ya kendaraan listrik, pejalan kakinya enak, kendaraan tradisionalnya tertata, baik, sopan. Saya kira ini dapat menambah kunjungan wisatawan ke DIY lebih banyak lagi. Wow. Luar biasa. Mungkin saya nambah sedikit. Yang disampaikan Mbak Made ini menjadi program ke depan yang memang akan kita lakukan. Tapi yang sudah dilakukan, salah satunya si Tole ya Mbak ya. Oh, ya. Tole itu juga bagian dari dana keistimewaan. Tole? Apa? Yang itu Pak ya. Yang keliling kecil itu Ibu ya. Kemudian di tahun ini kebetulan lewat Dinas Perhubungan tapi Kabupaten Gunung Kidul itu juga ada 3 bis sekolah yang disiapkan. Tahun ini insya Allah selesai di tanggal 25 Desember tahun 2022. Artinya banyak yang dilakukan termasuk nanti rencana yang Mbak Made sampaikan tadi. Nyicil ayam loh guys. Ini luar biasa sekali loh ini. Kalau yang di ke Dinas Kebudayaan ada 3 bis WKM, wajib kunjung museum. Kemudian ada 2 bis heritage yang keliling Sumbu Filosofi yang tadi sempat disinggung oleh Mbak Made. Luar biasa. Bisa sedikit dijelaskan berkaitan dengan BKM tadi caranya gimana Pak? Ya mungkin kalau dari untuk sekolah-sekolah ingin kalau sekolah-sekolah kalau mau mengikuti program wajib kunjung museum silahkan berkirim surat ke Dinas Kebudayaan. Nanti sudah ada yang menerima khusus, bahkan juga secara online pun juga bisa. Termasuk yang bus heritage juga sama. Artinya kegiatan-kegiatan sudah lama difasilitasi, tetapi kemarin memang sempat terhenti karena masa pandemi itu mewajibkan untuk jaga jarak sehingga kemarin sempat terhenti, tapi sekarang sudah jalan lagi. Luar biasa. Inovasi ini untuk mengedukasi anak-anak ini. Nah, ini di YouTube ada lagi pertanyaan. Apa itu? Ini kadosipun kagem Ibu Ana menika Bu mohon izin nggih Bu Ibu Ana. Nah, ini pertanyaannya adalah mohon izin bertanya ini dari Gilang IN ya. Tanggapannya Ibu mengenai calo-calo dan bagaimana cara kita untuk menghindari calo tersebut. Biasanya kan kita pengen cepat dan sebagainya, ada calo dan sebagainya. Ini dos pundi Bu dikaitkan dengan satria berakhlak nih Bu, yang ada calo-calo di kawasan-kawasan misalnya tersendiri kawasan misalnya ada calo gitu dan sebagainya. Dos pundi biar kita terhindar dari itu Bu, monggo Bu. Ya. Calo sebetulnya kemudian layanan yang kita berikan itu ada SOP-nya. Ada SOP-nya. Jadi misalnya layanan di Samsat atau layanan di Bapelkes, Balai Pelatihan Kesehatan atau di Balai Labkes gitu ya. Itu kan ada SOP-nya. Ambil tiket dulu, ambil antrian dulu, lalu kemudian dipanggil, kita kemudian mau layanan apa itu ceto. Kemudian juga akan ada berapa menit atau berapa hari itu akan kemudian jadi. Tunggu, kemudian sebenarnya mudah gitu, karena ada SOP-nya di situ. Juga ada kotak saran yang diwajibkan untuk tiap layanan publik. Artinya di situ juga akan ada semacam rambu ya, rambu tidak ada calo, tidak ada pungutan, tidak ada pungli ya.
Dan kalau misalnya ada retribusi jelas sekian begitu, artinya kenapa mesti calo? Itu calo mungkin karena belum dicoba melakukan memberi layanan itu sendiri, nggak usah lewat orang, coba lakukan sendiri. Itu lebih mudah, lebih cepat, dan kemudian kita juga bisa menilai atau memberikan penilaian terhadap apa yang dilayani dengan memberikan kotak saran. Misalnya nggak puas, ini kelamaan, wah ternyata bayarnya kemahalan, boleh gitu. Artinya nanti kemudian kotak saran itu bisa juga online ya, mendaftarkan online, kemudian kotak sarannya juga bisa melalui lapor gitu. Nanti kita akan evaluasi atas laporan-laporan itu kemudian untuk menjadi perbaikan ke depan, seperti itu. Jadi kenapa sih mesti pakai calo? Nah, hari gini itu. gitu loh. Ya. Ibu ya. Ibu Pelayanan prima luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk Bu Ana. Hari gini loh ya. Jadi kita harus teredukasi Pak Ya, betul. Kadang kalau calo dan sebagainya tergantung manusianya sendiri. Nah. Kadang mungkin kalau saya dulu umpama loh contoh, aku ke Samsat dulu. Kok terlalu lama? Sekarang kan banyak inovasi-inovasi lebih cepat. Dia belum mencoba, ngerti ini, alah paling kondisi. Kan gitu kan. Nah ini perlu dicoba kayak tadi gitu loh. Karena belum nyoba ya. Iya. Ini pekerjaannya Pak Aldo hilang satu kok. Apa? Enggak boleh pakai calo lah. Nah. Yo RT yo calo ta kono iki. Aku ora calo. Apa? Pengantar yang tidak resmi. Padha wae. Ayo Bu padha wae. Mohon izin ini Pak Ahmad Ma'ruf selaku akademisi ini mengedukasi masyarakat berkaitan ini semuanya tuh sudah ada inovasi, sudah cepat pelayanannya itu dari segi akademis untuk mengedukasi masyarakat itu Pak, monggo Pak. Jadi masyarakat itu perlu komunikasi yang sifatnya contoh. Jadi ketika ada antrian misalnya, kalau ada pejabat juga ikut antri misalnya, dan itu terpublikasi, maka proses budaya organisasi terbangun gitu loh. Di Jogja ya pejabat pun ikut antri, kira-kira misalnya kayak gitu. Sama dengan sekarang, dunianya kan dunia digital. Jadi komunikasi sosialisasi mau tidak mau dan sudah dari kebutuhan ya digital, pakai sosial media dan sebagainya. Tapi kita juga harus paham bahwa Jogja ini keragamannya banyak. Yang usia sepuh itu adanya handphone aja masih banyak yang nggak bisa. Jadi komunikasi yang lewat acara seperti ini tetap harus ada. Jadi ngider perkaluran tadi penting. Saya dukung Mas. Ya, 100%. Makasih. Kapunten lho Pak Aris. Menika kan ngendika Pak Ahmad Ma'ruf lho Pak Aris. Berarti kawan atus 3 dosa 8. Kawan atus 3 dosa 8 kelurahan. Episode nomor-nomor. Nggih menika ping pinten. Nembe ngitung kalurahan gitu. Pak Aris kula pun nyicil ayem lho Pak. Bocor 2023 padang donyane. Menawi babakan keramik kalau wau wonten direktur BPD. Saged Niki Mas Effendi. Wah pun beres niku. Niki Yanti niki pun nyicil ayem. Soalnya ajeng nyicil motor nggih pun ra iso Pak nggih. Kok ra iso? Apa pripun kok nggih ndelap-ndelip ngoten kok. Ada nih, kowe iki dikonsoaning BPD iki maksudnya kon utang dhewe kok ra kepiye to iki lho. Ya, ini Mas Pur, ini dari teman-teman yang hadir di sini juga boleh mau tanya, ada boleh. pertanyaan juga. Yeah, Mas Pur bisa bantu tuh. Oke, siap. Ya, oke. Boleh adik-adik, Mas, Adik-adik Mbak, mahasiswa boleh. monggo. Yang Silakan. Dari teman-teman ada yang bertanya? yang ganteng Monggo. ganteng. Yang jilbab hitam ini Mas Pur. Yang Oh, mana? iya. Jilbab. Yang mana Mas? Ya. Jilbab. Nggak apa-apa, Dek. Nggak Ayo, Dek. apa-apa. Ya, Nah, monggo, berdiri, monggo. berdiri. Tanya tentang apa boleh? Ya Ayo. itu. Ya, Ya. yo, Nah, yo, itu. Aduh. Tepuk tangan dulu dong. Luar biasa. Sebentar. Mohon izin Mas Pur, mungkin maskernya bisa dibuka Dibuka. dulu. Ya, biar kelihatan. Waduh, waduh. Oh, cantiknya. Kalau ini cocok kayak Lesti Rizky Bilyar. Nek kuwi Lesti, nek kowe Rizky Belur. Mungkin nama kuliah di mana boleh Ya nanya? Allah, handeng-handengi padha karo aku ya. Heeh. Assalamualaikum. Iya, udah nyala. Iya. Udah nyala kok. Assalamualaikum, izin bertanya. Waalaikumsalam, Ji. Nama saya Nadila Melinda Rauf dari Universitas Ahmad Dahlan. Iya, Wadi, Ji. Izin bertanya, kolaborasi yang diadakan Regol Brigade Bregodo.
Trengginas. Brigada Trengginas ya. Brigada Trengginas selain dengan di Sub DIY, apakah ada kerjasama dengan OPD lainnya? OPD. Baik, itu saja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Anu Mbak siapa tadi namanya? Nadila. Oh, Nadila. Kok mirip Alia Rohali ya? Iya. Oh iya. Oke. Oh iya. Sebut Iya. namanya tadi, nama lengkapnya siapa? Nadila Melinda Rauf. Mas, Kenapa saya tanya nama lengkap? Mengapa? Biar besok kalau ijab kabul lancar. Iya. Monggo Pak Monggo Aris. Pak Aris, dah tuti Pak kolaborasinya Pak. Nggih, Monggo, matur monggo. nuwun Mbak Nadila. Jadi kaitan dengan Rerasan Golek Solusi ini harapannya menyelesaikan semua permasalahan di Jogja. Kenapa? Karena semua hal negatif mesti dikaitkan dengan keistimewaan. Kemiskinan, keistimewaan, kemudian Mbak Made mengalami kemacetan, juga keistimewaan. Orang buang sampah sembarangan, kemudian sampah di TPS-TPS belum selesai, juga keistimewaan. Artinya Mbak Nadila, kita pengen semua ada kolaborasi keseluruhan, tetapi memang karena di Danais itu juga ada keterbatasan anggaran, kita pilih mana-mana yang memungkinkan untuk kemudian menjadi bagian program yang berkelanjutan dan punya konsep. Yang tak kalah pentingnya adalah ada target kinerja yang bisa dimunculkan di infografis. Kenapa? Karena ini akan menjadi jawaban pemerintah pusat. Pemerintah pusat itu memberikan Danais itu ada syaratnya. Syaratnya adalah kemudian kita bisa menyampaikan laporan tentang penggunaan Danais dengan baik. Jadi memang keinginan kita semua, cuman kebetulan ini 2 Sri Kandi yang ada di sini. Kemudian insya Allah di regol berikutnya ada bukan Sri Kandi. Kalau yang laki-laki jadi Arjunono apa? Kalau Burisrawa nanti beda lagi. Tapi yang pasti nanti yang berikutnya ada 2 laki-laki yang akan dihadirkan. Artinya hampir semua OPD kita berharap nanti bisa kolaborasi. Luar biasa, Bira. Tepuk tangan dulu dong, luar biasa. Mas Suud. Itu Mbak Nadia nggih? Ya, itu udah ada kolaborasinya jawabannya. bisa dengan siapa saja dari OPD-OPD mana saja. Luar biasa Pak Aris, terima kasih untuk jawabannya. Gimana Mbak Yanti? Ada unek-unek lagi enggak? Enggak Ada ada lagi mungkin teman? Enggak ada unek-unek sih, cuma saya mau menyampaikan matur nuwun luar biasa. Tadi Bapak sudah ngendikan akan ada Arjuna selanjutnya. Iya. Berarti nyicil Keramik. Ya, oke. Ada Ada lagi? satu Ada lagi. Satu lagi. Tadi mahasiswi mungkin mahasiswa. Nah ini. Mahasiswa niku yang pakai ndak apa-apa, jaket. Dek. Ndak apa-apa. Yang Nggak pakai usah. apa Mas? Mahasiswa. Ayo, Tadi ayo, Mas. dari mahasiswi sekarang mahasiswa. Ya. Sini, Nama Mas. mungkin Oke, dari monggo. universitas mana, monggo silakan. Oke, silahkan. Iya, enggak apa-apa. Bisa maskernya dibuka Dek. dulu. Biar- Kalau boleh? tadi Alia Rohali ini siapa ini ya? Oh, anu. Area roh halus. Kayak Andika. Siapa? Kangen band. Oh, Andika kangen band. Andila Mas. Andila ya. neng kene bibi lu. Jimilin. Monggo, Dek, nama. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kevin Bradley David Astiawan Ah? dari Apa? Nama Pelan-pelan saya aja. Kevin Bradley David Astiawan Kevin, dari Kevin. Universitas Amikom Yogyakarta. Oke, amigo. Amikom. Izin bertanya. Pertanyaan saya, apakah satria bisa diterapkan di masyarakat pada umumnya atau hanya di lingkungan Pemda DIY saja? Cukup. Oke, Buana terima ini. kasih Mas Kevin ya. Buana Apakah ini. satria berakhlak itu bisa Diterapkan dilaksanakan di aja. masyarakat atau hanya di OPD-OPD saja? Monggo ini Bu Ana nggih katanya. Iya, Bu Ana. Monggo Bu Ana, monggo. Ya, satria itu kan nilai. Jadi kalau kemudian tadi jabaran nilainya itu adalah S-nya itu selaras, akal budi luhur, teladan, rela melayani, yakin percaya diri, inovatif, lalu ahli profesional. Nilai itu bisa diterapkan kemanapun begitu. Tapi karena ini kemudian ingin menguatkan bagaimana pemerintahan itu melakukan pelayanannya kepada publik, memang kemudian diterapkannya di pemerintahan, terutama yang memberikan layanan langsung ke publik. Tapi kalau itu kemudian nilai itu akan diterapkan atau dilakukan oleh masyarakat, tentu juga akan sangat baik. Nilai akan bisa diterapkan di manapun. Bahkan nanti ke depan rencananya kami akan berkolaborasi
dengan BPD, BUMD-nya DIY gitu ya, untuk bagaimana kemudian kita saling tukar budaya organisasinya. Mungkin BPD punya budaya organisasi juga untuk budaya kerjanya. Nah, Satria ini seperti ini, kemudian BPD-nya seperti apa, kita kayak pertukaran pelajar itu loh Pak. Nah, pertukaran pelajar bisa jadi apa yang dilakukan oleh BUMD kemudian bisa juga ternyata bisa dilakukan di pemerintahan yang sifatnya kemudian lebih ke bagaimana swasta melayani publiknya. Nah, demikian juga sebaliknya seperti itu. Jadi enggak masalah, itu nilai. Nilai nggih, enggak masalah nggih. Oke, luar biasa, tepuk tangan dulu dong Bu Ana, terima kasih. Mas Kevin gitu nggih. Jadi bisa dilaksanakan di mana aja karena ini adalah value nilai ya ini ya. Oke, terima kasih Bu Ana untuk edukasinya. Mas Pur sekali lagi. Siap. Untuk pertanyaannya. Ya. Ini mbaknya dari tadi, mas aku mas. Iya, iya. Gini. Dibuka dulu mungkin. Sebutin nama ya. Namanya siapa? Ya, dari SMP mana Mas tanya? Bukan SMP. Kuliah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Cici Sriandini dari Universitas Ahmad Dahlan. Ya, tepuk tangan dulu dong. Ahmad Dahlan. Pak, saya mau nanya kalau kolaborasi Paniradia Keistimewaan dan Dinas Perhubungan ke depannya apakah akan tetap berlanjut atau hanya tahun ini saja? Terima kasih. Akan berlanjut atau sudah putus di tengah jalan Pak? Kayak hubungannya Mas Pur dengan mantannya ya Mas Pur. Kenapa kok tadi itu mbaknya nek nanya dungkluk gini? Ya. Tulisannya enggak dogogrok. Ya, jadi apakah ini diteruskan atau sudah putus Pak? Kalau yang kaitan OPD ini sebenarnya bukan seperti keluarga ya. Ada yang kemudian nggak cocok terus cerai itu enggak. Nggak cocok kok terus putus gitu Pak. Jadi yang paling penting itu sebenarnya Ngerso Dalem ini kan mempunyai visi misi. Visi misi Ngerso Dalem ini harus diterjemahkan oleh OPD. Sehingga tentu saja dengan Mbak Made ya kita berharap semua kolaborasi. Cuman yang membedakan kebetulan karena di Paniradio ini sumber dananya dari dana keistimewaan, semua serba jelas itu. Jadi kalau memang ini menggunakan IS, ya nanti selamanya menggunakan IS. Kami contohkan di tempat berbeda. Dulu yang namanya beasiswa miskin itu tidak menggunakan dana keistimewaan. Tapi mulai 2022 menggunakan dana keistimewaan. Artinya apa? Tahun berikutnya sampai kapanpun Pemda masih ada dana IS, ya kewajiban IS menggunakan dana keistimewaan digunakan untuk beasiswa miskin. Sama seperti tadi, kebetulan di sore tadi ada kegiatan budaya teman-teman kami yang ada di Dinas Pendidikan. Ternyata di sana budaya itu berkaitan dengan teman-teman SLB. Kemudian ada potensi luar biasa juga di beliau-beliau dan memang harus kita kasih porsi. Ini pun juga kami sampaikan. Ini harusnya diambil IS. Keistimewaan kita salah satunya adalah berkaitan dengan jaminan pendidikan khusus yang kemudian dibiayai itu hanya di Jogja. Itu juga dengan dana IS. Artinya luar biasa. Harus jelas. Intinya jelas kalau dengan perhubungan insya Allah selamanya ada OPD perhubungan, ada OPD Paniradio tetap jalan terus. Ya, tepuk tangan. Gitu ya Mbak ya. Ora kok kaya hubungan jenengan kali pacare. Ono hubungan ini terus putus, belum mboten gitu Pak. Lanjut gitu nggih. Tidak akan ada yang namanya divorce. Enggak, bahasa Inggris ya Artinya? Ora arti. Tak kira kirim surat di pos. Di pos. Oke, Mbak Yanti, Mas Aldo, Mas Pur. Nah, kita akan memberikan kesimpulan ini dari semua narasumber. Mungkin yang pertama dari akademisi dulu, dari Bapak Ahmad Ma'ruf berkaitan dengan apa namanya tadi ada regol, bergodot, rengginas dan sebagainya. Kesimpulannya seperti apa Bapak? Semoga Bapak. Dan harapan mungkin ya Mas ya. Jadi upaya yang dilakukan oleh organisasi di Pemda DIY ini menuju satu arah di mana inovasi itu dikembangkan oleh semua unit. Pertama itu. Yang kedua, inovasinya pasti beragam karena sesuai kebutuhan dan ketugasannya. Proses dari semua ini adalah menjawab kebutuhan masyarakat, termasuk komunikasi tadi. Regol ini penting kenapa? Karena untuk menjelaskan dugaan sekarang yang dikatakan misalnya dana IS ini digunakan untuk apa? Kalau cuma diomongin enggak cukup, tapi dengan bukti, ada videonya, ada proses pembangunannya dan sebagainya,
Nah proses-proses ini penting dilakukan dan harapan kita ya ini terus dikembangkan. Atur nuwun. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong Pak Ahmad Ma'ruf. Selanjutnya Ibu Made kami persilakan untuk memberikan kesimpulan. Terima kasih. Saya kira sudah jelas ketika kita berangkat dari komunikasi, kolaborasi dengan perencanaan yang matang, semua persoalan terutama yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat, saya kira ini juga bisa dilakukan. Jadi dana keistimewaan ini menjadi salah satu pendorong bagaimana mewujudkan cita-cita dan harapan kita untuk Yogyakarta yang lebih baik. Saya kira itu. Oke, tepuk tangan dulu dong. Terima kasih Bu Made. Selanjutnya Ibu Ana kami persilakan. Core value berakhlak yang kemudian dicanangkan oleh Pak Jokowi, ya ini akan kita lakukan terus-menerus melalui contoh-contoh budaya pemerintahan Satria sampai level kalurahan gitu. Harapannya kemudian kita akan bangga, selalu bangga melayani bangsa. Luar biasa, tepuk tangan untuk Bu Ana. Bangga melayani bangsa. Oke, monggo Pak Aris untuk kesimpulannya dan harapannya seperti apa Pak Aris? Regol Bergodo Trengginas itu sudah nyata ada melalui YouTube. Monggo dipun persani, itulah banyak kegiatan-kegiatan yang dihasilkan dengan dana keistimewaan. Melalui itulah kami juga berharap masyarakat kalau mau mengkritisi, mau menyempurnakan program, kami sangat terbuka. Di kami ada 2 YouTube, 1 YouTube Paniradyo Keistimewaan, isinya macam-macam keseluruhan, tetapi yang Regol Bergodo Trengginas fokusnya informasi penggunaan dana keistimewaan. Yang pertama menikah. Yang kedua, kolaborasi yang tadi disampaikan Mbak Made, Mbak Ana maupun Mas Ma'ruf, kami berharap tidak hanya pada OPD tertentu, tapi semua OPD bisa terlibat untuk bersama-sama nyengkuyung apa yang menjadi visi misi dari Bapak Gubernur. Luar biasa, boleh kita beri tepuk tangan. Pak Aldo. Siap. Nah, jadi RT sudah paham tadi. Siap Satria berakhlak. Nah, Weh, pelayanannya paham ya? harus bagaimana? Kepiye Satria berakhlak iki kepiye genan? Saya jemput bola besok. Weh, maksudnya? Jadi umpama kira-kira urung butuh tak parani. Weh. Semuntek urung KTP muntek urung nyoh ngono. Apa itu? Jadi yang bayarnya mau kari. berubah tidak? Mau berubah tidak pelayanannya? Kalau kita cerak Prambanan berubah. Ya berubah. Berubah. Nah, jadi mulo di mulo kalau memberikan pelayanan umum harus sat das.